Rekan-rekan akademia, Usep Suhu dengan video baru. Ini di video sebelumnya saya menghitung confirmatory factor analysis atau CFA. Kali ini saya akan menghitung SEM. Ya, jadi kenapa saya selalu dari EVA itu selalu ke CFA? Tujuannya untuk men-trimming data supaya data itu lebih ramping sehingga ketika mau ke apa namanya? Ketika mau ke nguji hipotesis dengan SEM ini lebih mudah. Saya pindahkan dulu, bukan pindahkan, saya ganti dari horizontal ke vertikal. Nah ini tadi setelah panah-panahnya dilepas ya, Purchase intention taruh di paling kanan, animosity biasanya paling sini. Kita akan sementara begini dulu. Ya, sementara begini dulu. Saya bilang sementara. Kenapa? Karena bisa saja berubah. Animosity itu ke sini nih. Animosity juga. Nah, kita lihat sekarang gini. Apakah animosity ada ke purchase intention? Caranya begini. Ya, kita buka Google. Animosity and purchase intention. Klik image. Apakah ada animosity ke purchase intention? Animosity ke product choice. Animosity ke purchase intention ada ya. So it means saya bisa kasih panah dari animosity ke purchase ini. Apakah animosity ada yang ke product judgment? Nah, caranya gini. Animosity ini ada product judgment. Animosity berarti animosity ke product judgment ya. Benar kan? Kita kasih panah animosity ke product judgment. Oke. Terus kemudian apakah product judgment ke purchase intention? Product judgment ke purchase intention. Aduh sebentar. Terlampau kecil mata saya jadi. Purchase intention di sini ada produk, ada brand attitude, product judgment. Ya. Product judgment, nah ini product judgment ke purchase intention, benar ya? Product judgment ke purchase intention. Animosity ke product judgment, animosity ke purchase intention. Nah, jadi begitu caranya. Nah sekarang produk boycott, consumer boycott ke brand image, product judgment ke ini ada nggak? And brand image. Product judgment, brand image. Brand loyalty. Oke, kalau nggak ada product judgment and boycott. Product judgment, consumer animosity itu boycott nggak ya? Product judgment ke boycott nggak ada, nggak dikaitkan. Nggak ada.
Product judgment. Oke, ini product judgment ke ada boycott. Product judgment ke boycott ya. Ada. Bentar saya ulangi lagi untuk memastikan. Product judgment, boycott ya, participation. Oke, kita lihat yang seperti ini nih kayak gimana hasilnya ya. Kan namanya juga penelitian ya, kita nggak tahu hasilnya kayak gini. Yang akan kita lakukan ini sifatnya itu mengkonfirmasi. Sebentar, apakah begini ataukah kita harus begini? Nah, begini kayaknya ya. Ya. Ini kayaknya harus ke atas atau ke kanan. Oke. Gini ya. Kita perbesar. Kalau perlu ini kita perbesar. Sudah. Kita kalau sudah, semua yang ketusuk kita kasih ini. Ini adalah error ya. Standar error. Lalu pergi ke plugin, selalu name unobserved variable. Oke. Ini animosity ini tidak mau dikasih itu. Karena apa? Karena dia itu dia variabel yang tidak tertusuk. Di setiap model yang kita buat, biasanya salah satu akan, bisa satu bisa lebih ya, makanya minimal satu itu akan bebas dari tusukan. Kenapa? Karena dia variabel bebas. Oke, saya rasa udah oke. I'm sorry. Calculate, bismillahirrahmanirrahim, hasilnya kayak gimana. Dan ternyata inilah hasilnya. Kita cek di sini. Masih belum fit ya. Anyway, nggak apa-apa. Kita pergi ke modification. Ini ada 23, ada muncul 1, 2, 3 kali. Kita akan buang. Oh, 85 ya. 85 tuh ya 23 ini. 23 kita buang. 23 di mana? Which is 23 di sini. Nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin kita buang. Karena berarti product judgment yang dong kita buang. 26 pun kayaknya nggak mungkin. Karena 26 tuh ini. Nggak mungkin ya. Nah, tapi kita cek di sini. Ini disarankan ya. Product judgment tuh ke brand image. Consumer boycott, product judgment ke brand image. Product judgment disarankan untuk ngasih ke brand image. Hasilnya gimana? Langsung fit. Cuman kita lihat teorinya. Product judgment ke brand image. Tadi udah nyari belum ya? Udah, tapi kayaknya nggak ada. Ini product judgment ke brand attachment. Saya cari satu aja brand. Boycott. Ada brand image, product judge. Oh, adanya brand image ke product judgment, guys. Oh, ada juga boycott ke product judgment. Udah ya tadi, brand image. Brand image ke product judgment.
adanya sama pun ada, udah benar. Tinggal sekarang kita agak geser supaya angkanya nggak saling menutup. Kan nggak ketutupan kan? Nah sekarang ini udah selesai. Nggak selesai. Product judgment udah selesai ini. Ya, lihat estimate-nya. Kita lihat CR-nya 2 ditolak. Animosity ke product judgment dan animosity ke purchase intention. Oke, caranya gini. Kita pindahkan lalu pergi ke sini. Hypothesis testing. Ini model yang lama saya buang. Model yang lama saya buang. Copy. Copy di sini. Oke. Nah, ini kita buang semuanya. Delete yang nggak kepake. Lalu labelnya kita ganti result. Oke. Ini perbesar dulu. Ini ganti 11 times New Roman. Estimate dan ini standar ini kita buang aja. Standar error ini kita pindahkan. Oh ya, ini supaya jelas kita bikin kotak dulu. Ini dibuang. Ya. Ini dibuang. Ini tulis hipotesis. Ini ditulis jalur. Ya, kalau bahasa Inggris saya tulis path. Oke. Ini saya pindahkan ke sini supaya di sini saya bisa insert yang namanya simbol panah. Copy. Paste yang panjang. Ini rata kiri aja semuanya. Nah, result ini diperbesar dulu. Nah, ini kan accepted ya. Nah, yang di accepted taruh di sini. Ini accepted, ini rejected. Yang diterima itu adalah jadi hipotesis. Jadi ada hipotesis yang diterima, ada hipotesis yang ditolak. Ini yang ditolak. Ya, saya kasih warna dulu. Ini yang ditolak. Ini yang ditolak. Gitu. Ini animosity ke product judgment, consumer boycott, H1. Ini tulis dulu H. Hipotesis H2 itu boycott, purchase intention, brand image. Animosity ke brand image. Gitu cuy. Terus kemudian product judgment, consumer boycott ke purchase intention. Nah, ini kita turunkan dulu. Kenapa? Karena ini saya harus naikkan.
A2 saya naikkan, 3 saya naikkan, 4 saya naikkan. Oke ya. A6 saya naikkan. Nah, habis product judgment H6 ya. Sekarang ini brand image ke product judgment dan ke purchase intention. Selesai. 7, 8, ada 9. Nah, ada 9 apa namanya? Hipotesis. 7 diterima, 2 ditolak. Sorry. Nah, ini cara presentasinya. Ini yang blok kuningnya akan saya hapus. Oke, ini saya hapus dulu. Yang ini dilepas underscore-nya. Kemudian ini klik no color. Alright. So begitu rekan-rekan akademia cara membuatnya. Nah, ini belum selesai. Kenapa? Karena kita harus mengcopy model fitnya. Ini di-copy, pindahkan ke, kalau saya biasanya di atas ini, dipindahkan tapi nanti kita bisa hapus lagi. Ini tujuannya hanya untuk nanti ini di tabel-tabel ya, dibikin tabel lebih singkat atau maksudnya tabel sebagai ringkasan. Saya nggak semuanya setelah CFI, RMC. Ya, Anda kalau mau menampilkan semuanya nggak ada masalah. Jadi biasanya gini nih, kita nulisnya ya. Ini kan figur 2. Figur 2 itu tulisnya model struktural ya. Struktural model of the hypothesis testing gitu ceritanya. Nah, di sini oh ya, saya nulisnya di sini nih sebetulnya. Jadi kayak gini nih. Figur 2 mendemonstrasikan perhitungan SEM. Model ini mencapai kesesuaian, artinya mencapai fitness dengan sebuah skor probability atau P sebesar 0,121. Nah, nilai ini nih, nilai P-nya ya. Dan SOR Cemin DF sebesar 1225. Oke. Udah, satu ini udah. Ini saya buang dulu karena udah nggak diperlukan lagi. Nah, terus kemudian ini kan nggak kepake ya, Cemin udah ya. Ini juga nggak pakai.
Gimana sih? Nah, berikutnya, lo kok cemin semua ya? Lo kok cemin semua? Saya copy pastenya gimana sih tadi? Oke. Setelah cemin, lalu saya pergi ke sini lagi. Yang saya butuhkan adalah nilai ini nih. CFI. CFI. Lalu RMC nih. CFI ini, RMC ini. Oke, kembali lagi ke sini. Selain itu, model ini juga memperoleh sebuah skor CFC sebesar dan skor RMC sebesar gitu. Nah, ini saya cut lalu saya pindahkan di sini. Gitu ya, guys. Nah, ini saya format. Nah, di sini kita bilang tabel 6 di bawah. Tabel 6 memperlihatkan hasil perhitungan uji hipotesis, gitu kan. Ini wajib 6 hipotesis. Dari total 9 hipotesis yang diuji, 7 mendapatkan sebuah skor CR. CR itu ini critical ratio CR. Jadi ada berapa? Dari 9 ada 7 mendapatkan skor critical ratio lebih dari 1,98. Sedangkan 2 hipotesis memperoleh sebuah skor critical ratio. Skor ini karena udah dipanjangin ya, jadi di sini CR kurang dari 1,98, yang berarti bahwa 2 hipotesis ini ditolak, sehingga mereka diterima. Sehingga hipotesis ini diterima gitu. Ini kan 2 hipotesis. 2 hipotesis itu yang mana aja? H berapa aja yang ditolak? Ada H1 dan H3 ya. H1 dan H3 ditolak. Kenapa? Ternyata dalam kasus ini hipotesis animosity itu nothing to do gitu. Ditolak itu tidak memberikan dampak gitu terhadap. Ini ada 7 hipotesis ya. Apa saja? Berarti ada H2, ada H4, H5, H6, H7, H8, dan H9.
Benar ya, totalnya kan ada 9. Yang ditolak itu ada 2, 1 dan 3. Yang lainnya diterima. So, dengan demikian, begini cara menulisnya ya. Jadi, tidak bertele-tele, to the point aja, tapi langsung poin-poinnya yang. Dan ini, cara seperti ini akan memudahkan ketika Anda mau memindahkan skripsi Anda ke artikel. Jadi nulisnya itu seolah-olah Anda menulis artikel gitu. Oke? Kalau emang mau ditulis dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris Anda nggak confidence, nah klik begini, lalu Anda klik translate.google.com, lalu begini. Ya, English, lalu copy, lalu Anda buka Grammarly. Pastikan dia dalam bentuk ini ya, past tense. Udah, ini jadi ini, makanya bahasa Indonesianya dibuat benar dulu ya, nulis bahasa Indonesia dibuat benar dulu supaya ketika kita menggunakan, ketika kita terjemahkannya udah benar gitu loh. Jadi subjek predikat objeknya tuh jelas. Oh, sorry, saya kok ini kan sini nih. Copy ya. Copy lalu pergi ke sini, pergi ke sini. Copy lalu pergi ke sini. Nah, achieve saya ganti jadi achieve conformity with a probability score of sekian and score of sekian. In addition, this model also obtain. Gitu. Udah. Gitu ya rekan-rekan akademia. Mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.